wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan, kelapangan waktu untuk mengaji, mempelajari kembali agama kita, mendalami kembali akidah kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang sama-sama sudah kita ketahui, kita akan bahas tentang perjalanan setelah kematian. Ikhwah, semua kita tahu tentang yang namanya kematian. Hanya para ulama selalu membahas satu masalah itu dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arabi, penulis mengatakan aslul maut fil lughah al-arabiyyah, arti asal daripada kematian dari sisi bahasa Arab, as-sukun, yaitu tenang atau diam, ya. Atau lebih mudahnya kita katakan tidak bergerak, ya. Sebab kalau kita katakan tenang, ada orang yang hidup tapi dia tenang, ya. Karena tenang itu bisa artinya tidak bergerak juga, bisa juga artinya tenang jiwanya walaupun dia seorang yang hidup. Demikian juga diam dalam bahasa Indonesia, diam itu bisa tak bergerak, juga bisa diam itu dengan artian tidak berbicara, ya. Makanya as-sukun kullu ma sakana fahuwa mata. Yang dikatakan mati itu adalah diam, ya. Diam dengan arti di sini tak bergerak. Setiap yang tak bergerak maka dia dikatakan mati. Fatarahum yaquluna matan naru mautan. Kamu lihat mereka, orang-orang Arab maksudnya mengatakan api itu sudah padam. Idza barada romaduha walam yabqa fil jumari syai', yaitu apabila apinya sudah padam dan sudah tidak ada lagi tersisa bara apinya, maka baru dikatakan ini apinya sudah padam. Kemudian matal haru wal bardu idza bakha. Kalau dikatakan telah mati panas ataupun dingin, maksudnya telah reda, ya. Apabila panas sudah reda atau dingin sudah reda, maka dikatakan mata, telah mati dia, artinya sudah reda. Demikian juga mata terih, telah mati angin, maksudnya telah mati angin ini raqadat wa sakanat, di mana angin sudah tenang atau tidak lagi bertiup. Wa matatil khamr, dan khamar itu sudah mati. Maksudnya apa? Sakana ghilyanuha, tidak lagi mengeluarkan busa. Sudah, biasanya kalau
proses fermentasi itu bisa mengeluarkan busa seperti gelumbung-gelumbung yang muncul di permukaan, demikian. Tapi kalau ini dikatakan matatil khamar, telah mati khamar, artinya tidak lagi menimbulkan gelembung-gelembung ataupun busanya. Wal mautu ma la ruha fihi, yang dikatakan mati yaitu sesuatu yang tidak ada ruhnya. Sesuatu yang tidak ada ruhnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Itu terkait dengan masalah kematian atau mati dari sisi bahasa Arab. Wal mautu, ya dikatakan maut inqata'a ta'alluqur ruh bil badan. Kalau sudah dikatakan kematian atau mati, ya, apabila sudah terpisah keterkaitan ruh dengan jasad seseorang. Wa mufaraqatuhu wa hululatu bainahuma. Ya, sudah terjadi perpisahan, sudah tidak menyatu lagi antara ruh dan jasad. Wa tabaddul hal wa intiqalu min darin ila dar, sudah berubah kondisinya dan sudah pindah dari satu kampung ke kampung berikutnya, atau berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Itulah definisi yang disebut dengan kematian. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kematian ini terbagi pada dua. Kematian terbagi pada dua. Wafatus kubro wa wafatus sughro. Ada yang dikatakan wafat kecil dan ada juga dikatakan wafat besar. Wafatus sughro wa wafatul kubro. Kematian kecil dan kematian besar, atau wafat kecil dan wafat besar. Apa yang dimaksud dengan kematian kecil di sini ataupun wafat kecil, dan apa juga yang dimaksud dengan wafat besar? Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, an-naumu yushbihul maut. Bahwasanya kematian itu mirip, tidur itu mirip dengan kematian. Ya, tidur itu mirip dengan kematian. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidur ini wafatus sughro. Tidur ini kematian kecil atau wafat kecil. Karena dia sangat persis, walaupun tidak sama dari semua sisi, tapi ada persamaannya antara orang tidur dan orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bangkit dari tidur, ya, orang yang bangkit dari tidur itu ibaratnya seperti orang yang baru bangkit dari kematian, atau seperti orang yang baru dihidupkan kembali. Oleh karena itu, ketika kita bangun tidur, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya kan menghidupkan kami, artinya apa menghidupkan ini? Ya, ketika dia bangun dia hidup kembali. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, artinya ketika dia tidur. Ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidur itu mati dan bangun tidur itu adalah bangkit dari kematian atau dihidupkan kembali dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Demikian ikhwah. Makanya para ulama mengatakan tidur itu mirip dengan kematian. Bangun dari tidur itu mirip dengan hari kebangkitan. Demikian. Dalam surat Al-An'am ayat 60, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dan sesungguhnya dialah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Sesungguhnya dia yang mewafatkan kamu pada malam hari. Wafat bagaimana maksudnya? Bukan wafat di sini maksudnya. Dialah yang telah menidurkan kamu pada malam hari. Dari mana kita tahu? Kita lihat berikutnya, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ya. Dan Allah juga mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Jadi kalau diartikan wafat di sini, huwallazi yatawaffakum bil laili, dia yang telah mewafatkan kamu pada malam hari dan dia yang mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Kalau kita artikan ini mati dengan artian dicabut roh, tak kembali lagi ke dunia, tentu tidak ada lagi siangnya karena sudah terputuslah usianya. Demikian ikhwah. Jadi para ulama mengatakan ini huwallazi yatawaffakum bil laili.
Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wafat. Dia yang telah mewafatkan kamu pada malam hari wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan ketika siang hari. Oleh karena itu, wafat di sini artinya adalah tidur. Ya, wafat di sini artinya tidur. Jadi kalau kita artikan dialah, yaitu Allah lah, huwallazi yatawaffakum bil-laili. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menidurkan kamu pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan pada siang hari. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam surat Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dan sesungguhnya Allah lah yang telah memegang ruh ketika dia meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga yang memegang ruh ketika dia tidur, ketika seorang tidur. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua. Walladzi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang telah memegang ruh ketika seorang sudah meninggal. Nah, kalau ruh ini nggak akan balik lagi, ya. Kemudian wallati lam tamut fi manamiha. Demikian juga orang yang tidur, orang yang mati ketika dia tidur. Artinya ikhwah, di sini ada dua. Allah mematikan seseorang ketika dia tidak tidur, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mematikan seorang ketika dia tidur. Di sini Allah Subhanahu wa taala sama-sama menyebutkan yamsik, ya. Apa namanya? Tawaffal anfus, menahan, ya, menahan roh. Hanya saja bedanya seorang yang dimatikan Allah, diwafatkan Allah di luar tidur dengan orang yang Allah wafatkan ketika dia tidur, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Orang yang sedang tidur tadi yang sudah sampai ajalnya di mana ketika dia tidur Allah tahan Allah tahan ruhnya. Udah. Untuk orang yang sudah sampai ajalnya Allah enggak akan balikkan lagi. Udah, Allah tahan terus. Kemudian wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Namun yang belum sampai ajalnya Allah kembalikan lagi ke jasadnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan ya beberapa jenis kematian, menyebutkan dengan bahasa wafat, ya, menyebutkan dengan bahasa wafat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang yang tidak sedang tidur, jadi sedang terjaga, sakit tiba-tiba mati misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang ketika dia tidur. Hanya saja orang yang sedang ditahan oleh Allah ruhnya di saat dia sedang tidur, apabila yang sedang tidur tersebut sudah sampai ajalnya, Allah nggak akan kirim lagi ruh tersebut ke jasadnya. Tapi orang yang masih belum sampai ajalnya, kematiannya belum sampai, orang ini Allah kirimkan kembali ruhnya ke jasad orang tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini ya tawaffa itu bisa diartikan tidur, ya. Bisa diartikan tidur, bisa diartikan wafat juga, meninggal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baik tidur maupun kematian dengan kata-kata wafat. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ketika Allah berkata, "Ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku." Wafat di sini apa maknanya? Kan tadi ada kita katakan dua. Allah menyebutkan dalam surat Zumar itu wafat itu ada dua. Ya, di antaranya artinya kematian, artinya dicabut rohnya tak balik lagi. Itulah akhir daripada kehidupannya, kehidupan dunianya. Ada juga wafat itu disebutkan kepada orang yang sedang tidur. Demikian.
Taib. Ketika Allah menyebutkan idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah berkata ya Isa, aku itu mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku. Wafat di sini apa maknanya? Wafat di sini apa maknanya? Ikhwah, kalau kita ambil dari sisi makna lugawi ya, lugawi atau bahasa, ya artinya bisa dua. Namun tentunya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai kaum muslimin punya keyakinan lain. Ya. Keyakinan itu adalah keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah katakan wa qauluhum inna qatalnal masiha bana Maryam. Inna qatalnal masiha bana Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ini orang-orang Yahudi, ini bantahan untuk orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan kami telah bunuh tuh si Isa. Isa bin Maryam telah kami bunuh. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Enggak, kata Allah. Mereka enggak ada membunuh. Mereka tak membunuh Isa. Dan mereka juga tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi sebenarnya Allah menyerupakan orang lain dengan Nabi Isa. Dalam ayat berikutnya Allah katakan barafa'ahu Allahu ilaih. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya kepada Allah. Diangkat Nabi Isa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ayat yang di awal kita katakan, yang kita sebutkan tadi, idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan mengangkat engkau kepadaku. Udah. Kalau kita artikan di sini, ingat tadi kan ada wafat tuh ada dua tuh maknanya. Ada mati, ya, meninggal dunia, ada wafat tuh tidur. Demikian, itu di antara maknanya. Baik. Kalau kita artikan wafat, berarti ayat Allah ini bagaimana yang membantah orang Yahudi? Allah mengatakan, mereka mengatakan, inna qatalnal masiha bana Maryam. Kami telah bunuh itu Maryam. Kami telah bunuh itu si Al-Masih bin Maryam, bin Maryam. Allah bantah, enggak. Kalian enggak ada membunuhnya. Kalian juga tidak ada menyalibnya. Jadi enggak mati dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barafa'ahu Allah ilaih. Bahkan Allah mengangkat dia. Berarti ya alternatif bahasa mutawaffik, ya Isa ini mutawaffik, sungguhnya engkau kami wafatkan. Wafat dalam artian mati tidak. Makanya sepakat ahli sunnah wal jamaah, sepakat seluruh para ulama mufassir bahwasanya mutawaffika ini artinya bukan mati meninggal dunia. Nah, hanya saja selain mati, selain meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat apa itu mutawaffik. Ada yang menyebutkan di antaranya tidur nih, ya, tidur. Jadi Allah angkat Nabi Isa dan Allah tidurkan dan Allah angkat Nabi Isa. Demikian ikhwah, ya. Jadi diwafatkan ketika Nabi Isa sebelum diangkat tuh diwafatkan mati, itu sepakat para ulama tidak seperti itu. Ya, hanya saja ada yang mengartikan mutawaffika itu ditidurkan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya bukan mati. Yang kedua mengatakan bahwasanya mutawaffika artinya istaufa. Istaufa sudah sempurna kenabianmu. Jadi artinya ya Isa sungguhnya telah sempurna kenabianmu, kemudian kami angkat engkau kepadaku. Nanti di akhir zaman, ya di akhir zaman Allah turunkan lagi Nabi Isa, tapi tidak lagi dia sebagai seorang nabi, karena ketika dia turun sudah ada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Itu di antara makna yang diartikan. Ada juga yang mengartikan itu adanya tidak berurut. Jadi urutannya ya Isa inni rafi'uka wa mutawaffika. Yaitu ya Isa aku angkat engkau dan aku wafatkan engkau. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa, kemudian di akhir zaman Allah turunkan ya Nabi Isa yang bertugas akan membunuh si Dajjal, setelah itu baru Nabi Isa meninggal dunia. Demikian ikhwan. Jadi namun intinya ya kalimat mutawaffik, wafat itu ada dua makna ya. Yaitu
artinya yaitu kematian, dan artinya yang kedua yaitu tidur. Oleh karena itu, tidur ini dikatakan wafatus sughra, kematian kecil, kemudian meninggal dunia, ya itu dikatakan wafatul kubro, yaitu kematian besar. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi wafat ada dua. Selanjutnya ikhwah, kita lebih fokus lagi kepada membicarakan kematian. Karena judul kita ini kan perjalanan setelah kematian. Ini kematian yang dimaksud bukan kematian tidur, tapi adalah kematian dicabutnya nyawa seseorang, yaitu orang yang meninggal dunia, sudah sampai ajalnya. Kematian wafatus sughra, kematian besar ini ikhwah, meninggal dunianya seorang, Allah cabut roh, ya, karena terpisahnya antara roh dan badan, atau disebut dengan kematian, ya, itu pasti datang. Karena belum pernah ada sejarahnya orang yang tak meninggal. Belum pernah selama alam terbentang semenjak Allah ciptakan manusia, ya, belum ada pernah orang yang tidak meninggal. Bahkan Nabi Khidir sekalipun ikhwah, karena sekarang masih ada yang meyakini di kalangan kaum muslimin Nabi Khidir itu masih hidup. Itu ikhwah. Ini keyakinan yang salah ikhwah, ya. Keyakinan yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya yang lebih kurang maknanya begini, tidak ada seorang pun yang hidup saat aku bicara ini, ya, tidak ada orang yang hidup pada saat sekarang ini kecuali di 100 tahun yang akan datang mereka sudah meninggal. Jadi generasi ketika Rasulullah bicara itu, mereka yang hidup pada saat Rasulullah bicara itu 100 tahun yang akan datang itu tidak ada satu orang pun yang hidup. Berarti kalau seandainya Nabi Khidir hidup pada saat itu, Nabi Khidir ini kan ceritanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa ya diperintahkan Allah untuk bertemu dengan Nabi Khidir untuk mengajarkan beberapa hal. Itu kan berarti sudah lama sekali. Dan masih ada kaum muslimin yang meyakini bahwasanya sampai sekarang Nabi Khidir itu masih hidup. Ya, masih hidup. Ada yang mereka masuk di sebuah ruangan kecil, ruangan gelap, kemudian tiba-tiba cahaya terang benderang, kemudian saat itu dia bertemu dengan Nabi Khidir katanya, karena Nabi Khidir belum meninggal. Dan ini keliru. Ya. Kalaupun seandainya Khidir itu masih ada ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ketahuilah 100 tahun kemudian itu sudah nggak ada. Jadi intinya ikhwah, tidak ada seorang pun di antara manusia yang hidup kekal, pasti akan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya halik, semuanya berakhir. Semuanya akan binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya pasti akan fan. Fanin itu ikhwah sesuatu yang binasa, fana. Makanya kan sering kita dengar dunia ini fana ikhwah. Fana itu apa artinya? Binasa, gak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu tidak ada yang kekal. Fanin, akan berakhir dan akan binasa. Kemudian ikhwah dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap yang punya roh, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun yang tidak merasakan kematian. Pokoknya setiap orang, setiap makhluk Allah yang punya roh, yang punya nyawa, pasti akan merasakan kematian, dengan artian di suatu saat rohnya akan ditarik dari jasadnya. Suatu saat rohnya akan berpisah dari jasadnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa inna ma yutawaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan sungguhnya akan dibalas
kalian akan mendapat balasan yang sempurna. Yang sempurna. Nah, ini di sini ada juga kata-kata wafat, ikhwah. Yutawaffauna. Ya, artinya sudah sempurna. Ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya ini mutawafika artinya sudah selesai, sudah sempurna kenabianmu. Jadi dia diangkat dalam keadaan bukan seorang nabi. Demikian. Jadi nanti ketika dia turun, ketika Nabi Isa turun, itu tidak lagi seorang nabi. Itu dia. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Intinya di sini adalah ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Seandainya ikhwah, seandainya adalah manusia yang tak mati. Seandainya ada seorang manusia yang mulia yang tak mati-mati. Kalau menurut para pemirsa, siapa yang paling layak diberikan hak prerogatif tak mati-mati? Tak mati. Benar. Dia adalah Sayyiduna. Sayyidu walidi Adam. Pemimpin kita, penghulu kita. Sayyidu walidi Adam. Pemimpin seluruh para anak-anak Adam. Sayyidul Anbiya, seluruh para nabi. Pemimpin seluruh para nabi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang harusnya lebih berhak. Ya. Kalau memang tak mati. Dia lebih berhak ketimbang Nabi Khidir. Kalau memang adalah orang mulia itu tidak mati. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam surat Zumar ayat 30 Allah mengatakan innaka mayitun. Muhammad ente, Muhammad kamu mayit, kan mati. Wa innahum lamayitun. Mereka juga semua akan mati. Enggak ada yang enggak mati. Ya. Kamu mati, mereka juga mati. Makanya kan ada di Indonesia ini ada bahasa semuanya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang kecil mati, orang apalagi orang tua mati, itu dia. Semua mati. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan ucapan, dengan doa, a'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha illa antal ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan kebesaranmu, wahai yang tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Engkau. Sesungguhnya alladzi la yamut, Engkau tidak mati. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun, qayyum. Hayyun itu maha hidup. Ya, maha hidup. Di mana huwal awwal wa huwal akhir. Dialah yang pertama. Dialah yang pertama, tidak ada sebelumnya yang lain. Dialah yang pertama. Yaitu yang zat yang pertama yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Dan dia yang terakhir, makanya huwal awwalu wal akhiru. Dan Allah tidak akan, Allah itu qayyum, hayyun senantiasa hidup, maha hidup. Kebalikannya ya enggak mati-mati. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan sifat Allah alladzi la yamut, sifat salviyah, yaitu wahai Allah, Engkau yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau, alladzi la yamut, yang tak mati-mati. Manusia mati, wal jinnu wal ins yamut, adapun yamutun, adapun manusia dan jin itu mereka semua meninggal dunia. Demikian ikhwah. Jadi bahwasanya kematian itu pasti datang. Tidak ada seorang pun yang tidak mati, dan itu semua diyakini, ya. Diyakini oleh semua umat, pasti mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Ketika kita mengusung kerenda di bahu kita, ketika kita menyolatkan mayat, ketahuilah suatu hari kita akan berada di posisi orang tersebut. Kita akan berada di posisi orang yang dikerenda. Kita akan berada di posisi orang yang sedang disolatkan. Itu dia. Ya, tunggu saja saatnya. Demikian ikhwah. Jadi tidak ada seorang pun yang tak mati-mati. Jadi terkadang kita itu agak heran dengan kita sendiri, ya, dengan kita manusia. Kita semua yakin bahwasanya kita itu
pasti mati. Dan kita juga yakin ini dunia ini akan fana. Dunia ini akan habis. Bahkan dunia yang kita cari-cari juga belum tentu dapat. Dunia yang habis-habisan kita cari, terkadang kalau bahasa Malaysia itu sampai bertengkus lumus, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, untuk mendapatkan dunia yang kita tidak tahu dapat apa tidak, yang belum pasti, kita sanggup mengeluarkan semua potensi kita ya untuk mendapatkan dunia tersebut. Kita sanggup bersabar. Usaha yang satu gagal, pindah ke usaha berikutnya, gagal lagi, pindah usaha berikutnya, gagal lagi, pindah ke usaha berikutnya. Untuk mendapatkan dunia juga belum pasti. Tapi kita sering mengabaikan kematian yang kita yakin itu pasti. Yang kita yakini itu pasti. Terkadang, bukan terkadang sih, ya seringnya kita itu hanya mempersiapkan untuk hal-hal yang enggak pasti. Sementara yang pasti kita abaikan. Inilah fungsinya kita belajar. Mengingatkan kembali ikhwah. Terkadang sesuatu yang sudah kita tahu. Seperti kematian itu pasti datang. Tapi kalau enggak diingat-ingat, lupa, lalai. Makanya diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Supaya kita paham, kita mati. Persiapkan wahai kaum muslimin. Wahai umat manusia, persiapkan perjalananmu setelah kematian. Karena persiapanmu setelah kematian sekarang ketika kita di dunia. Ya. Sekarang ini ketika kita berada di dunia. Kalau sudah kita nggak berada di dunia lagi, tidak ada lagi persiapan kematian. Ya sudah habis waktu untuk persiapan kematian. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, mari kita persiapkan persiapan kita untuk menjelang kematian. Dan untuk perjalanan kita yang jauh lebih panjang setelah kematian ketimbang perjalanan kita sebelum kematian. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu pasti akan mati. Sampai Rasulullah pernah mengatakan udhkuru hadimul ladzat. Kalian ingatlah sesuatu yang bisa menghilangkan semua kelezatan. Ya, dunia ini lezat, khadirun kata Rasulullah, khadirun itu hijau, suka. Khadirun hijau yang disukai oleh manusia, ya. Tapi bagaimanapun wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu. Kalaupun dia dapat perhiasan, ini nggak ada sebanding, nggak bisa dibandingkan sedikit pun dengan perhiasan yang nanti akan didapati di akhirat. Demikian. Kalaupun dia dapati perhiasan dunia, itu tidak akan kekal, itu fana sifatnya. Demikian para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya kita harus ketahui bahwasanya lil mauti ajlun muhaddadun. Kematian itu pasti datang dan dia ada ajal, ya, ada ajalnya. Semua kita ini ada waktu kematiannya, ya, ada waktu kematiannya. Hanya saja masing-masing kita beda jadwalnya. Ada yang jadwalnya mungkin setelah usia 60, ada yang jadwalnya masih baru lahir, masih 2 hari sudah meninggal. Ada yang jadwalnya belum menikah, masih jomblo sudah meninggal. Ada yang jadwalnya beda-beda ikhwah, ya. Beda-beda. Dan itu pasti ada. Ya, jadwal itu ada. Jadwal kematian kita itu pasti ada. Hanya saja permasalahannya bagi kita adalah, ya, kita nggak tahu kapan jadwal kita. Ya, kita tidak mengetahui kapan jadwal kematian kita itu datang. Namun yang pasti kita harus meyakini kita punya ajal. Ikhwah, ajal ini sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, ajal sudah jadi bahasa Indonesia dan biasanya kita mengartikan kalau sudah sampai ajalnya itu artinya sudah sampai kematiannya. Ajal itu sebenarnya artinya itu dari bahasa Arab, artinya adalah sudah sampai waktu akhirnya. Ya. Sudah sampai waktu akhirnya. Ya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, maka sudah sampai ajalnya, sudah sampai kematiannya, nggak hidup lagi. Itulah akhir daripada usianya, itulah akhir daripada kehidupannya. Kalau hutang, udah sampai ajalnya, artinya apa? Itulah saat pelunasannya. Ya, demikian.
Kalau hutang sudah sampai ajalnya, berarti sudah sampai waktu pelunasan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ya. Waktu wahai orang-orang yang berhutang, wahai orang beriman, apabila kalian berhutang yang akan dibayar pada waktu yang ditangguhkan, ila ajalin musamma, waktu yang ditangguhkan. Kalau sudah dikatakan sudah sampai ajal hutangmu, artinya apa? Kamu sudah harus membayarnya, melunasinya supaya tak berhutang lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kitaban muajjala, waktu yang sudah ditentukan. Ya, waktu yang sudah ditentukan. Masing-masing kita, saya, Anda, para pemirsa, anak kita, istri kita, semua yang bernyawa, mereka pasti akan mendapatkan ajalnya. Ya, pasti akan mendapatkan ajalnya. Ada yang mungkin ajalnya itu Ada yang mungkin ajalnya itu ya cepat, ya. Ada yang ajalnya itu lambat. Demikian ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Baik. Namun ajal itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah tuliskan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi, sungguhnya ciptaan kalian ada di rahim ibu kalian, fi batni ummihi, sungguhnya ciptaan kalian ada dalam rahim ibu kalian, yaitu arba'ina yawman nutfatan, yaitu selama 40 hari dia berupa sperma. Summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik." Kemudian setelah itu berupa alaqah, yaitu kemudian setelah itu berupa alaqah, yaitu berupa segumpal darah, mislu dzalik. Ya, sebegitu juga, artinya sebegitu juga 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan mislu dzalik. Kemudian 40 hari lagi dia sudah berubah menjadi segumpal daging. Demikian. Fayursalu ilahil malak. Kemudian diutuslah atau dikirimlah malaikat ke perut si ibu. Kemudian fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh, fayu'maru bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan si malaikat untuk menetapkan 4 hal. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Di antaranya, yaitu dengan menulis berapa rezekinya dan kapan ajalnya. Jadi ketika kita berada di dalam perut ibu kita, itu ajal kita sudah tertulis kapan. Ada yang berusia 2 tahun, ada yang berusia 5 tahun, ada yang berusia setahun 6 bulan, ada yang usianya hanya 400 hari. Sampai detik-detiknya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada ikhwah, ya. Usianya misalnya 57 tahun, 6 bulan, sekian hari, wafatnya di hari ini, jam sekian, di detik sekian. Demikian. Dan itu tidak akan bisa dipercepat dan tidak akan diperlambat. Ya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ikhwah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walikulli ummatin ajal. Ini Al-A'raf ayat 34. Setiap umat itu ada ajalnya, ada waktu akhirnya, ada ajal, ada waktu kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya, fala la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan diperlambat, ya. La yastaqdimuna sa'atan, tidak akan dipercepat, wa la yasta'khirun, dan tidak akan bisa diminta untuk diperlambat. Itu dia. Mungkin pemirsa pernah mendengarlah kisah ada seorang yang sudah sekarat tapi kok enggak meninggal juga, ya, enggak meninggal juga. Kemudian ada yang mengatakan, oh mungkin dia ini punya simpanan,
Ya ini simpanannya harus dikeluarkan supaya dia bisa meninggal dengan tenang, supaya nyawanya bisa ditarik oleh malaikat, maka dipanggillah dukun, ya. Dipanggillah dukun untuk menghilangkan semua simpanan-simpanan dan ilmu-ilmunya. Ikhwah, ini khurafat. Apa iya malaikat maut gak bisa mencabut orang yang punya ilmu? Ilmu perdukunan atau ilmu-ilmu apalah begitu? Apa iya? Kan tidak, ikhwah. Allah mengatakan, itu sudah ketetapan Allah. Kalau ada orang yang meyakini seperti itu gara-gara ilmunya itu dia tidak bisa dicabut nyawanya, berarti kan sama, artinya dia menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut. Malaikat maut itu kan datang, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tahu ajal fulan, hari ini jam sekian, detik sekian, cabut tuh nyawa. Datang tuh malaikat, dicabut tuh nyawanya. Demikian, tidak ada. Aduh, mau dicabut, aduh susah cabutnya. Kenapa? Karena dia punya ilmunya ngeri kali gitu. Mana ada cerita ikhwah. Tapi begitupun banyak dengan masyarakat kita meyakini hal-hal seperti itu. Tidak bisa. Bahkan ada lagi ikhwah, ya, sudah diyakini seperti itu, karena nggak bisa meninggal, dipanggillah dukun, toba. Bertambahlah dosa jadinya. Dipanggillah dukun, kemudian kata dukun, ini buka plafon nih, buka plafon, kemudian buka seng, supaya apa? Yang ada di atas mayit, supaya apa? Orang yang mau sekarat, supaya nyawanya itu bisa naik. Allahu Akbar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ketahuilah bahwasanya yang namanya kematian dimanapun kita berada itu pasti dia datang. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kamu pasti akan ditemui kematian. Kematian tuh akan mengejarmu dimanapun kamu berada. Ya. Kematian akan mengejarmu dimanapun kamu berada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam sebuah benteng yang tinggi, ya. Walaupun kamu berada di dalam sebuah benteng yang tinggi, menjulang dan kokoh. Bayangkan ikhwah. Jadi kalau kamu berada di benteng yang tinggi, kokoh, ikhwah, kalau sudah benteng namanya tinggi aja nggak kokoh, hancur. Kemudian kalau benteng kokoh saja nggak tinggi, mudah dijangkau oleh musuh. Ini sudah tinggi, buruj tinggi, musyayyadah dan kokoh. Itu saja mati akan datang, menjemput. Yudrikumul maut, kamu akan didapati oleh kematian. Apalagi rumah biasa, kemudian pelapon disuruh buka, gara-gara sengnya belum dibuka, maka nggak mati-mati dia. Dari mana ceritanya ini? Ini khurafat, ikhwah. Ya, khurafat. Kenapa dia belum mati-mati? Kenapa dia sekarat belum mati-mati? Karena belum ajalnya, itu dia masalahnya. Belum ajalnya, nggak dipaksa-paksa. Makanya sunnah Rasulullah SAW, kalau kita melihat ada yang sekarat, kita disunnahkan untuk mentalkinkan si mayit. Ya, katakan, ibu, pak, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu diajarkan dia, ditalkinkan dia, syahadat. Ditalkinkan dia, itu disunahkan, bukan suruh manggil dukun supaya mengambil semua ilmu-ilmu, enggak ada itu ikhwah, ya. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu seperti itu, tidak ada dalam Islam seperti itu. Namun intinya ikhwah, kematian merupakan ajal kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qalat Ummu Habibah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah. Ya Allah, bahagiakanlah aku dengan cara memanjangkan usia suamiku, Rasulullah. Kemudian wabi Abi Sofyan, Abi Sofyan, dan juga bahagiakan aku dengan memanjangkan umur ayahku, yaitu Abu Sofyan. Wabi akhi Muawiyah, dan juga bahagiakan aku dengan dipanjangkan usia saudaraku, yaitu Muawiyah. Jadi intinya Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, mohon kepada Allah agar usia suaminya yaitu Rasulullah, usia ayahnya dan usia saudaranya Muawiyah bin Abi Sofyan itu dipanjangkan, supaya kebahagiaannya tetap langgeng,
Itulah isi doa Ummu Habibah radhiyallahu anha. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'altillaha li ajalin madrubah." Kamu sudah meminta kepada Allah sesuatu yang sudah ditentukan. Enggak bisa digoyang-goyang lagi. Ya. Tidak bisa diubah-ubah. Ya Ummu Habibah, kamu telah meminta kepada Allah sesuatu yang enggak bisa digeser, enggak bisa dirubah lagi. Itu sudah madrubah, sudah tetap. Makanya kan tadi di ayat tadi yang sebelumnya kita baca, yang telah kita bacakan, idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajalnya, kematiannya, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda, la yastakhirun, tidak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dan juga tidak bisa dipercepat. Demikian. Ya, laqad sa'altillah li ajalim madrubatin, kamu telah meminta kepada Allah, mohon kepada Allah dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamun ma'dudah, dan wa ayyamun ma'dudah, dan hari yang sudah terhitung. Jadi hari-hari kita hidup itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian hari, ada yang sekian ribu hari, sekian puluh ribu hari. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan semuanya. Kemudian wa arzakum maqsumatun, dan rezeki yang sudah dibagi-bagikan. Ya, saya sudah ada rezekinya tentukan oleh Allah, antum juga, para pemirsa juga, itu semua sudah ada rezekinya, sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, antara rezeki dengan ajal tuh sama, ya. Selama seorang itu masih hidup, berarti rezekinya masih ada. Ya. Selama seorang itu masih hidup, berarti rezekinya masih ada. Ketika dia meninggal, disitulah habis rezekinya, tidak ada yang lain. Makanya Rasulullah katakan ayyamun ma'dudah wa arzakum maqsumah. Allah sudah menetapkan jumlah harimu, usiamu sekian hari, dan rezeki yang sudah ditentukan, yang sudah dibagi-bagikan. La yu'ajjalu syai'un qabla hillih, tidak akan bisa dipercepat sesuatu sebelum waktunya. Wala yu'akhirullahu syai'an ba'da hillih. Allah tidak akan diakhirkan sesuatu setelah ditentukannya. Jadi intinya tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Walau kunti sa'altillaha ayyu'idhaki min adzabin nari aw adzabin fil qabri kana khairan wa afdal. Seandainya engkau, wahai Ummu Habibah, mohon kepada Allah agar engkau dibebaskan, diselamatkan dari adab neraka dan adab kubur, itu doa yang lebih baik ketimbang doa minta panjang umur. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan minta panjang umur. Rasulullah melarang Ummu Habibah minta panjang umur. Mintalah keberkahan umur. Usia kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dipercepat dan juga tidak bisa tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditambah. Sudah memang segitu ikhwah, para pemirsa sekalian. Jadi jangan minta doa panjang umur, mintalah keberkahan umur. Untuk apa kita panjang umur 90 tahun tapi isinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa? Apa gunanya? Ya. Demikian. Tapi kalau dia 90 tahun, 100 tahun tapi diisi dengan ketaatan, Masya Allah, ya, kesolehan, Allahu Akbar, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya panjang usianya panjang tapi diisi dengan dosa, Allahu Akbar, itu akan hanya memperberat hukuman dia nanti di hari akhirat kelak. Demikian ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian terakhir yaitu bahwa kematian itu sebagaimana yang kita katakan tadi, yaitu waktul maut majhulun lana. Kapan kita mati itu tidak diketahui. Kita nggak tahu, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun. Kunci gaib, ya, kunci ilmu gaib itu ada 5. Yaitu innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan dan kunci dari dan menurunkan hujan. Jadi kita nggak tahu kapan turun hujan.
Kadang-kadang sudah mendung macam kemarin di Medan, mendung Masya Allah, kirain hujan lebat, ternyata hanya rintik-rintik. Setelah itu terang. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui yang ada hanya Allah yang mengetahui dalam yang apa dalam rahim. Tapi Ustaz, kita sudah tahu kok sekarang seorang wanita hamil sudah usia 6 bulan sudah tahu tuh jenis kelamin si anak, laki-laki perempuan dengan cara memakai USG. Ikhwah, ketika terjadi proses fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum, kemudian terjadilah pembuahan, membelahlah sel demi sel, lantas muncullah zigot. Zigot ini nanti yang akan nempel di dinding rahim. Ada nggak yang tahu itu nanti bakal hidup apa tidak? Ada nggak yang tahu bahwasanya ini zigot ini, jabang bayi ini, ya, bakal bayi ini, bahwasanya dia nanti jadi laki-laki atau jadi perempuan? Ada nggak yang tahu bahwasanya apakah dia nanti akan lahir dengan selamat, apakah malah gugur? Nggak ada yang tahu. Makanya wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Adapun kalau dia sudah terbentuk, sudah nampak jenis kelaminnya, kemudian diintip oleh Pak Dokter gitu kan, diintip. Ya tahu loh, orang sudah ada, sudah jelas. Tinggal pakai alatnya ya, alat intipnya gitu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Tapi kalau dia nggak pakai alat intip atau USG itulah kita katakan, kan nggak tahu juga. Demikian ikhwah. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok, dan tidak akan ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Demikian. Gak tahu di mana kita akan meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, dan kita juga tak tahu di mana kita meninggal. Saya tinggal di Medan, apa pasti saya meninggal di Medan? Belum tahu. Ya, belum tahu. Anda yang tinggal di mana? Di Papua Nugini sana misalnya, di lereng Gunung Jayabijaya, pasti dia meninggal di situ. Belum tahu. Nggak ada yang bisa memastikan. Dan nggak tahu juga gimana meninggalnya. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia ingin agar wafatnya itu terbunuh di medan tempur. Makanya sangat getol sekali, perang jihad, kepinginnya tewas di medan pertempuran, tapi akhirnya gimana? Ternyata tewasnya bukan tewas, meninggalnya di atas tempat tidur. Demikian. Sementara luka-luka bacok, luka sabet, sayatan pedang, tombak, sudah di sekujur badannya sudah ada bekas-bekasnya. Demikian, Allah yang menentukan, bukan kita, ya. Allah yang menentukan. Berapa banyak orang yang mungkin dia tinggal di Madinah, kerja di Madinah, cita-citanya meninggal di Madinah. Ternyata ya dia datang ke Indonesia, di Indonesia meninggalnya. Itu ya. Ya, jadi ikhwah rahimanallahu iyyakum, kapan kita meninggal, tempat kita meninggal, bagaimana kita meninggal juga kita enggak mengetahuinya. Makanya dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dari jamaah sejumlah para sahabat, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Apabila Allah ingin mematikan, mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, maka Allah jadikan orang tersebut ada keperluan di tempat tersebut. Demikian. Kita nih di Medan misalnya nih, Allah tentukan misalnya kamu meninggalnya di mana nih misalnya, di Yogyakarta misalnya, ya, atau meninggalnya di mana misal di Sulawesi misalnya. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan Sulawesi, tidak ada sanak kerabat, tidak ada famili, tidak ada sama sekali, dan nggak ada kebutuhan saya juga di Sulawesi sana. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan saya di sana, maka Allah akan takdirkan, saya punya kebutuhan di sana, tiba-tiba ada kebutuhan, tiba-tiba apalah di sana, meninggallah di sana. Demikian. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan seorang tuh meninggalnya di tempat fulan, walau sejauh manapun dia, Allah jadikan dia ada kebutuhan di tempat tersebut, dan dia akan dicabut nyawanya di tempat tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi untuk pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita telah bahas terkait dengan definisi kematian, kemudian kematian itu ada dua, wafat itu ada dua, wafatul kubro dan wafatul sugro. Wafatul kubro itu yaitu kematian dicabut nyawa, adapun wafatul sugro itu tidur, ya, yang dua-duanya itu Allah tahan.
Allah cabut nyawanya. Hanya kalau yang tidur yang belum sampai ajalnya, Allah kirimkan kembali nyawanya ke jasadnya. Kemudian kematian itu pasti datang, ya, kematian pasti datang. Gak akan ada orang yang tidak mati. Kemudian kematian itu ada waktunya, ya, ada waktunya. Hanya kita tak mengetahui kapan terjadi. Kita juga nggak mengetahui di mana kematian itu akan menjemput kita. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pertemuan pertama ini, pembahasan mengenai perjalanan setelah kematian dirujuk dari kitab Al-Qiyamah As-Sughra. Dan mungkin selanjutnya kami akan angkat satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah membaca suatu hadis yang maknanya kurang lebih bahwa apabila Anda ada anggota keluarga yang menziarahi kuburan yang sudah meninggal dari anggota keluarganya yang lain, maka mayit penghuni kubur tersebut mengetahui dan merasa senang ketika dikunjungi atau diziarahi kuburannya. Apakah dalil tersebut sahih, dan bisakah dalil tersebut dijadikan dalil sebagai bahwa bisa atau boleh melakukan sering-sering melakukan ziarah, baik itu laki-laki maupun perempuan? Ustaz, mohon penjelasannya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pertama yaitu terkait dengan ziarah, ya, terkait dengan ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuruha, maka ziarahilah dia. Ya. Maka ziarahilah dia, datangilah dia. Artinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, artinya ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, itu kapan saja silakan. Karena ziarah kubur itu tidak terkait dengan berapanya, tidak terkait dengan waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah di siang hari. Rasulullah SAW juga pernah berziarah di malam hari, sebagaimana yang pernah kejadian hadis Rasulullah yang Rasulullah itu pelan-pelan keluar dari selimut, kemudian pelan-pelan ambil sendal, kemudian ternyata beliau pergi ziarah ke Baqi. Demikian juga harinya juga terserah. Mau hari apa saja, mau Ramadan, nggak Ramadan, sama saja. Ya, demikian juga baik laki-laki maupun yang wanita, termasuk dalam perintah, ya, termasuk dalam perintah. Hanya saja ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada pengecualian kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah az-zawwarat, Allah melaknat wanita-wanita penziarah. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna zawwarat. Ada yang menyebutkan yaitu tidak boleh ziarah, kaum wanita tak boleh ziarah mutlak. Ya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya boleh, tetapi tidak boleh sering-sering. Karena zawwarat itu artinya wanita yang sering-sering berziarah. Ya. Yaitu wanita yang sering-sering berziarah. Tapi kalau dia tak sering-sering berziarah, maka boleh. Kalimat zawwarat yaitu siwa mubalaghah, yang sering, terlalu sering untuk berziarah. Dan ini juga pernah diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, di mana dia ketemu dengan seseorang, ditanya, dari mana wahai ibunda? Dia katakan dia baru ziarahi kuburan saudaranya.
Demikian. Itu artinya bahwasanya kaum wanita itu juga boleh ziarah, namun tidak seperti laki-laki. Laki-laki sering-sering boleh, silakan. Adapun perempuan tak boleh sering-sering. Kemudian ikhwah, azani Allah wa iyyakum, terkait dengan apakah penduduk penduduk kuburan itu bahagia dengan datangnya kita? Jelas bahagia. Kenapa? Karena kita datang itu untuk mendoakan dia. Ya. Kita masuk kuburan, kemudian kita baca doanya Assalamualaikum, Assalamualaikum kaum mukminin dan seterusnya, ya. Segala salam atas kalian. Intinya kita doa masuk kuburan itu adalah doa untuk si penghuni kuburan. Demikian. Dan itu sampai ikhwah. Ya, dan itu sampai kita juga mengakui kepada mereka wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami juga akan menyusul. Ini semua ikhwah, ini tentunya ada manfaat untuk si orang yang ziarahi, ya. Untuk yang ziarahi, bukan hanya untuk person yang mau kita ziarahi, tapi untuk semua penghuni kuburan. Dan untuk kita juga ada manfaatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an zatul kubur ala fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuruha. Dan sekarang silahkan ziarahi, karena dia dapat mengingatkan kamu dengan hari akhirat. Jadi dengan seringnya kita ziarah kubur, kita seolah sedang mengingatkan diri kita. Ingat ini, kamu juga akan seperti ini. Kamu akan datang sendiri, kamu akan tinggal sendiri, dan kamu hanya akan ditemani oleh amalan-amalanmu. Untuk introspeksi bagi kita. Dan doa itu juga untuk si mayit. Semoga Allah ampuni dosanya, dan semoga Allah lapangkan kuburannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari azab kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan satu hal, ziarah itu tidak harus ziarah di kerabat kita. Ya, tidak harus ziarah di kerabat kita. Ya kan sering sih kalau kita sering ziarah misalnya di kuburan ibu kita misalnya. Misalnya dia di Jakarta, kuburan ibunya di Medan misalnya. Dia nggak pernah ziarah di Jakarta. Dia ziarahnya di mana? Di kuburan ibunya di Medan misalnya. Sebenarnya tidak harus seperti itu, ya. Di kuburan manapun, di tempat pekuburan manapun kita disunahkan untuk ziarah, karena itu akan mengingat kita di hari akhir. Dan doa kita untuk si mayit itu juga akan bermanfaat. Walladzina qalu min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang berkata setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang yang telah lebih dahulu mendahului kami, artinya sudah mati mendahului kami. Demikian. Doa orang mukmin itu bermanfaat untuk yang hidup dan untuk yang mati, mutlak. Makanya isi doa jenazah itu kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu kan untuk si mayat siapa saja. Ya. Siapa saja, ya tentunya untuk mayat kaum muslimin, tidak untuk mayat orang kafir. Adapun mayat orang kafir, ya kita disunahkan ketika kita melintas di pekuburan orang kafir, Rasulullah katakan basyiruhum binnar, katakan mereka, "Oi, masuk surga kalian," gitulah kira-kira. Masuk neraka kalian, bukan masuk surga. Demikian. Basyiruhum binnar kata Rasulullah, ya. Masuk neraka kalian. Demikian. Itu untuk kuburan tempat pekuburan orang-orang kafir. Ataupun orang muslim kita doakan, demikian. Dan itu jelas bermanfaat. Setiap doa kita kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia, ya. Apalagi kepada kedua orang tua kita, insya Allah akan sampai Allahu a'lam bissawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kami tunggu. Nah, mungkin sudah ada yang terhubung untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silahkan. Ya, sudah. Ini Ustaz, seorang wanita itu kan dilarang untuk ziarah ke kuburan. Jadi bagaimana terus untuk berjenazah ke kuburan. Jadi bagaimanakah pahalanya seperti yang akan diperoleh seorang laki-laki yang dikatakan Rasulullah, barang siapa orang meninggal dan seterusnya
dia akan mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Bagaimana untuk seorang perempuan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menyolatkan mayit, man shalla 'alal mayit falahu qiratun. Barang siapa yang menyolatkan mayat, maka dia dapat 1 qirat. Dan barang siapa yang menyolatkan mayit, kemudian mengikuti mayit sampai dikebumikan, maka dia dapat 2 qirat. Ya, 2 qirat. Para sahabat bertanya tentang apa itu pahala 1 qirat. Kata beliau, qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau 1 qirat, dia dapat pahala sebesar gunung Uhud. 2 qirat berarti 2 gunung Uhud. Jadi hadis ini itu untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya, untuk kaum muslimin dan itu juga untuk kaum muslimat. Artinya kalau dia solatkan, seorang wanita menyolatkan, maka dia mendapatkan dia dapat 1 qirat. Kalau dia ikut sampai di kuburan, maka dia dapat 2 qirat. Ya, 2 qirat. Hanya ikhwah rahimanallah, Allahu a'lam bissawab. Mengenai ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah, ini kan beda hukumnya. Ya, beda hukumnya antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz walam ya'zim alaina. Rasulullah melarang kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi beliau tidak kuat melarangnya. Jadi si wanita ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya wanita itu boleh mengikuti jenazah, boleh, tapi hukumnya tidak sama seperti hukum kaum laki-laki, ya. Tapi hukumnya tidak sama seperti hukum kaum laki-laki. Laki-laki itu mengikuti jenazah itu hukumnya sunnah, ya, sunnah, dan dia dapat pahala untuk itu dan sampai dia dikebumikan. Allahu a'lam bissawab. Adapun masalah qirat, sepengetahuan saya bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan dia akan mendapatkan 2 qirat. 2 qirat. Beda halnya dengan ziarah. Ziarah ini kan terkait dengan penyelenggaraan jenazah, ya, yang ada 1 qirat dan 2 qirat ini terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Adapun ziarah yang dimaksud itu secara umum, ya, ziarah yang bukan penyelenggaraan jenazah. Demikian, saya ulangi bahwasanya mengenai pahala qirat 1 atau 2 qirat itu terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Adapun ziarah itu pembahasannya lain. Dia itu selain daripada penyelenggaraan jenazah. Demikian. Ini yang disebut Rasulullah SAW, la'anallahu zawarat, Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kuburan, artinya yang sering-sering berziarah kuburan, ya. Itu di luar daripada penyelenggaraan jenazah ini. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Riau. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang senada, di antaranya penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, banyak opini di masyarakat kita apabila seseorang yang meninggal kemudian masih ada sesuatu yang di dalam tubuhnya menempel yang itu bukan bagian dari tubuhnya, maka itu harus dilepas, seperti gigi palsu ataupun yang lainnya. Apakah memang harus seperti itu, yaitu melepaskan semua yang bukan bagian dari tubuhnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ketika seorang manusia dikebumikan, semua benda yang nempel di tubuhnya yang bukan dari tubuhnya itu harus dilepas. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Benda yang menempel dengan tubuh kita itu ada benda yang mudah dilepas dan ada juga yang sulit untuk dilepas. Ya, ada yang mudah dilepas dan ada yang sulit dilepas. Kemudian ada benda itu yang
yang berharga untuk orang yang hidup dan ada benda yang tak berharga bagi orang yang hidup. Baik. Apabila benda tersebut berharga, ya, benda tersebut berharga, dan itu benda di mana kalau mau kita lepas, dia tidak sampai merusak jasad si mayit, maka dilepas. Seperti misalnya ada gigi palsu itu gigi palsu emas misalnya. Misalnya seorang nenek atau kakek, orang kaya raya, dia buat gigi gerahamnya ada 2 atas, 4 bawah, ya. Ini semua dibuatnya dari emas misalnya. Ya, terbuat dari emas. Bayangkan gigi geraham segini ini berapa gram ini, paling enggak ada 5 gram kan. 5 gram atau 6 gram kalikan atas bawah, kalikan 8. 5 gram kali 8 sudah berapa? 40 gram. 40 gram itu kalau kita kalikan dengan harga emas sekarang 960.000, bayangkan berapa itu. Ya, 40 gram kali 965.000 itu kalau emas antam. Demikian. Yang seperti ini ikhwah, ini cabut. Jadikan ahli waris untuk ahli warisnya. Jadi lebih bermanfaat ini untuk ahli warisnya ketimbang si mayat. Ngapain dia bawa ke dalam kuburannya kan? Demikian, dibagi-bagikan. Baik. Ada benda itu yang dia tak berharga dan mudah dilepas. Ya lepas saja. Seperti gigi palsu kan ada yang main tempel tuh, ada yang main tempel, maka dilepas. Ada gigi palsu itu kan ada yang dibor tuh, gusinya dibor permanen loh ikhwah. Dibor kemudian ada bautnya lagi, ada murnya lagi. Yang seperti ini enggak usah dilepas. Karena kita kesulitan. Ya, akan mengeluarkan biaya lagi, kita harus panggil lagi tukang gigi, tolong Pak dilepas tuh gigi gerahamnya. Kan akan memperlambat penyelenggaranya lagi. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bissawab, apabila ada benda yang berharga yang menempel di tubuh si mayit dan kalau diambil dia tidak merusak jasad si mayit, maka ambil. Tapi kalau dia merusak, misalnya dia pernah mengalami patah tangan, ternyata patah tangannya itu disambung dengan plat ataupun lempengan dari emas misalnya. Biasa kan orang platina ya, platinium biasanya. Ini enggak, mungkin karena kayak beratnya apa enggak, saya enggak mau itu, saya mau pakai emas. Wah begitu. Emas 24 karat misalnya ini. Maka ya kan enggak harus dibedah kemudian diambil emasnya. Udah biarkan saja. Karena apa? Karena walaupun dia berharga, tapi karena akan merusak jasad si mayit, maka tidak dibolehkan. Ya. Kemudian ada benda yang tak berharga. Ya kalau seandainya mencabutnya harus dengan susah payah akan merusak, apalagi sampai merusak jasad si mayit, maka nggak dibolehkan. Tapi kalau mudah, misalnya gigi palsu tinggal copot, ataupun ada kawatnya agak ditempelkan bisa mudah dicopot, silakan copot. Demikian. Ya, jadi intinya ikhwah rahimanallahu iyyakum, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya mematahkan tulang mayit itu sama hukumnya seperti mematahkan tulang di saat dia masih hidup. Ya, mematahkan tulang si mayit itu sama hukumnya seperti mematahkan tulang dia masih hidup. Jadi kalau kita merusak jasad si mayit walaupun dia sudah meninggal, itu hukumnya sama dengan merusak jasad si mayit jasadnya ketika dia masih hidup. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, semoga pertemuan kita ini bermanfaat walaupun tadi sedikitlah wawasan yang alhamdulillah ya, semoga bermanfaat lah ya informasi-informasi, dan ini saya harapkan juga bisa menambah keimanan kita tentang kematian dan tentunya untuk mengingatkan kembali tentang kematian, dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.